Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di audiobook. Pada kesempatan kali ini saya masih akan membacakan sebuah buku Sister Villa oleh Kalis Mardiasi. Namun untuk kali ini saya akan membacakan judul yang ketiga, Tafsir Muslimah Progresif dan Harapan untuk Asama. Selamat mendengarkan. Kami berangkat ke Kuala Lumpur International Airport (KLIA) dengan taksi yang sama. Penerbangan masih 2 jam lagi. Asama, perempuan yang bersama saya itu, akan pulang ke Thailand dan saya akan pulang ke Yogyakarta. Selama 8 hari, kami baru saja mengikuti sebuah lokal latihan bertema keadilan gender di Cyberjaya, Malaysia bersama perempuan aktivis Muslim Asia Tenggara. Saya menawarkan opsi makan kepada Asama sambil menunggu waktu check-in. Akhirnya, kami duduk di sebuah restoran cepat saji KLIA. Sejak di taksi, saya menyimpan sebuah pertanyaan untuk Asama. Perempuan petani ini menangis dengan cukup emosional ketika sesi evaluasi. Saya yakin ia menyimpan sebuah cerita yang layak untuk didengar lebih sesama. Asama, kenapa kamu menangis cukup keras di akhir acara? Apakah kamu merasa materi sepanjang workshop cukup terkait dengan pengalamanmu? Kalis, ya, aku malu sekali karena tiba-tiba begitu sentimental di depan kalian semua. Lokal latih yang kami ikuti menyajikan banyak materi, antara lain bahwa tauhid adalah dasar prinsip keadilan relasi perempuan dan laki-laki. Ternyata, jika yakin pada tauhid, seharusnya semua muslim anti patriarki. Kami juga mendapat metode membaca ayat Al-Quran, teks hadis, dan makalah fikih dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Sepanjang forum, Asama sangat antusias menyimak bagaimana seharusnya ayat tentang poligami, kepemimpinan, waris, pernikahan anak, dan isu-isu perempuan lain dibaca dengan adil dan tepat. Asama lalu bercerita dengan intim. Ia baru saja memeluk Islam 3 tahun terakhir. Sebelumnya, ia adalah pemeluk Buddha, layaknya penduduk mayoritas Thailand. Ia mendapatkan pengalaman spiritual ketika menempuh program Magister Antropologi di University of Aberdeen, Skotlandia. Pada sebuah malam, ketika ia berjibaku dengan buku-buku diktat, matanya menangkap sebuah kalimat yang baginya cukup indah. Good is everywhere. Bagi seorang perantau, sepertinya entah mengapa ia merasa kalimat sederhana itu begitu powerful. Keesokan harinya, ia masih memikirkan kalimat itu. Dan ketika tengah belajar di perpustakaan universitas, tiba-tiba seseorang yang tidak ia kenal menggelar sajadah di depan tempat duduknya dan melaksanakan sholat. Lalu, pada sore hari, di lift kampus, ia disapa, "Assalamualaikum," oleh seorang muslim. Lewat beberapa pengalaman itu, diam-diam Asama mulai belajar mengenal Islam. Ia sangat suka dengan konsep tauhid, la ilaha illallah. Sampai ketika ia kembali ke Thailand, ia akhirnya mantap untuk masuk Islam. Ia mengucap 2 kalimat syahadat dengan bantuan seorang imam di Patani. Sebelum mengucap 2 kalimat syahadat, Asama sempat meminta tolong kepada imam masjid dan para jamaah agar status muslimnya dirahasiakan dahulu. Ia ingin mempelajari Islam dengan proses sambil memberikan pemahaman kepada keluarga besarnya. Namun, hal yang ia inginkan tidak terjadi. Sebentar saja setelah ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, namanya diumumkan ke seluruh kota. Ia langsung diwajibkan mengenakan jilbab. Ia langsung dipaparkan pada banyak sekali hukum Islam yang berlaku untuk muslim Patani. Kepalanya langsung penuh oleh halal haram, surga neraka, Islam yang ia kenal sebagai good is everywhere, berubah menjadi produk-produk hukum. Lebih-lebih, produk hukum itu semakin tidak ia mengerti ketika sampai pada isu-isu perempuan. Ia bukannya tidak ingin taat, melainkan ingin berislam dengan sepenuh kesadaran. Ia ingin mengerti benar maksud sebuah perintah sehingga tak ada penyangkalan lagi dalam batinnya. Beberapa tahun ini, aku menyimpan banyak sekali pertanyaan terkait hak-hak perempuan dalam Islam. Aku tidak menyangka bahwa ternyata tafsir Islam mulai dari ayat Al-Quran, hadis, dan fikih itu beragam.
Aku baru tahu bahwa syariat dan produk hukum berbasis syariat itu berbeda. Saya bercerita bahwa di Indonesia, pengalaman berislam dan laku keberagaman sangat beragam. Berkaitan dengan isu hak-hak perempuan, Indonesia bahkan telah punya banyak kiai feminis yang menulis buku fikih perempuan yang adil gender. Kiai Haji Hussein Muhammad yang pada Maret 2019 menerima gelar Doktor Honoris Causa dari UIN Walisongo Semarang adalah salah seorang pengawalnya. Saya ingat ketika Dr. Zaina Anwar, seorang aktivis perempuan Muslim Malaysia, berujar bahwa ia sungguh iri melihat Indonesia, sebab di Indonesia perempuan Muslim tidak bersuara sendiri ketika menyuarakan haknya, tetapi mendapat dukungan penuh dari laki-laki ulama yang memiliki otoritas. Aku ingin mahasiswa Muslimku mendapatkan pandangan yang beragam juga. Kalis, guru-guru agamaku di Patani masih sangat beragam. Aku putus asa melihat fakta banyak laki-laki di sekitarku melakukan pemaksaan dan kekerasan pada perempuan dengan mengatakan bahwa mereka melakukan itu berdasarkan nilai-nilai agama Islam. Asama berkeluh kesah. Dunia telah menjadi desa global. Beberapa menit setelah percakapan itu, mungkin saya dan Asama akan berpisah di check-in counter KLIA. Tapi beberapa menit sesudahnya, kami telah menjadi teman di Facebook. Saya menyarankan Asama memutar film-film dokumenter bertema keberagaman dan keadilan gender di kampusnya. Seseorang sering mengklaim kebenaran atau merasa benar sebab ia tidak melihat hal lain di luar dirinya. Istilah kurang piknik kerap diucapkan untuk mengomentari orang-orang yang mudah marah hanya karena pandangan yang berbeda. Namun, hari ini piknik tak harus piknik fisik. Ada banyak buku dan film berkualitas yang dapat ditonton. Saya pun sering menyimak dokumenter-dokumenter yang berkisah soal perempuan Muslim Taliban yang seringkali memilukan. Saya menyemangati Asama agar mulai membentuk komunitas untuk berdiskusi hal-hal keseharian yang mereka rasakan dalam berislam sebagai minoritas. Tak usah berpikir bahwa komunitas adalah sekumpulan orang dengan jumlah banyak. Cukup 4 hingga 5 orang saja untuk memulai obrolan. Jika menarik, lama-lama komunitas itu akan berkembang dengan sendirinya. Nah, jika tak pernah dimulai, tentu saja selamanya Asama tetap sendirian merasakan kegelisahannya. Sampai jumpa lagi Asama, saya janji suatu saat akan main ke Prince of Songkhla University dan juga menengok perempuan-perempuan Muslim di Patani, Thailand. Demikian audiobook kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu lagi di audiobook selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.